di dalam kerbung itu ada senjata seperti keris, hulu dan sebagainya banyak. Termasuk di dalamnya itu ada kitab-kitab itu. Kitab ini milik Kiai Dharma di Bilapora begitu. Kalau kita melihat manuskripnya mungkin bukan sosok yang sembarangan gitu. Dari peninggalan-peninggalan kitabnya, peninggalan-peninggalan pusakanya. Saya kira mungkin karena penyimpanan ya, sebagian besar memang dalam kondisi yang rusak. Tapi memang ada yang parah sekali, ada yang cukup baik juga ada. Bilapora itu katanya berasal dari dua kata. Yang pertama itu billah dan porah dan porak gitu. Jadi billah itu nama buah-buahan yang sampai sekarang tumbuh liar di sini gitu. Tapi sudah berkurang sih, nggak kayak zaman dulu. Nah, dulu setiap pesta adat atau apa ya, ritual, ritus dan lain semacamnya dalam adat Bilapora itu seperti pernikahan dan lain semacamnya itu pasti menggunakan buah billah sebagai prosesi. Buah billah di pora. Nah, asal usul Bilapora itu sendiri katanya dulu menjadi sebuah desa yang mengenal ilmu pengetahuan kisaran tahun 1700-an. Ketika ada seorang perempuan yang berasal dari Jawa, namanya Nyai Agung Sumi, atau namanya kalau di data manuskrip keluarga Gresik itu, keluarga Giri itu namanya Nyai Raden Ayu Sumiro ing Sumenep. Jadi dia adalah masih salah satu cicit dari Kanjeng Sunan Giri Said Ainul Yakin. Nyai Agung Sumi di sini kemudian mengenalkan ngaji, mengenalkan Al-Quran, ngajar anak-anak sampai tua, sampai orang-orang tua gitu. Maka dari dulu memang orang selalu menyebut kalau Nyai Agung Sumi itu adalah seorang perempuan yang wali, punya karomah dan lain semacamnya. Era kedua itu adalah eranya Agung Abbas, eranya Agung Mayor, eranya Agung Santap. Mereka ini dikenal memiliki hubungan besar dengan pasukan Perang Jawa di Ponorogo. Makanya di sini itu makam-makam di sini kebanyakan mereka menamakan dirinya sebagai bekas prajurit Pangeran Diponegoro. Termasuk Agung Santap di sini makamnya itu hanya berisi senjatanya, sedangkan badannya hilang ketika perang Jawa di Ponorogo melawan penjajah. Nah di era ketiga inilah ada Agung Dharma. Jadi Nyai Agung Sumi punya putra Agung Abbas, Agung Abbas punya putra Agung Mayor, Agung Mayor punya putra namanya Agung Abdillah, atau yang disebut dengan Agung Dharma atau Dharma Agung. Itu sebuah pemberian dari keluarga keraton
di Sumeneb. Ada Pangeran Letnan, ada Ki Khotib Sendeng, ada Sultan Abdurrahman Pakunataningrat yang kemudian memberikan julukan itu kepada Agung Dharma karena sifatnya yang derma. Kalau kita melihat manuskripnya mungkin bukan sosok yang sembarangan gitu. Dari peninggalan kitabnya, peninggalan pusakanya, bahkan ajarannya yang hingga kini tetap dikenang, bahkan sudah hampir 200 tahun gitu ya dari meninggalnya beliau. Nah, rumah ini itu sejak Agung Dharma. Agung Dharma itu kisaran hidupnya itu pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Awal 1800-an lah sampai 1830-an, 40-an gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Agung Dharma ini panjang sekali umurnya. Sampai kisaran 1880-an. Ketika itu rumah itu ya seperti rumah biasa, ada tempat tidur, ada tempat sholat dan sebagainya. Kemudian gerbong itu, katanya gerbong itu sebelumnya ada di luar. Nah, dalam gerbong itu ada menurut sesepuh kami di sini dulu tempat alat-alat senjata seperti keris, bulu dan sebagainya banyak. Termasuk di dalamnya itu ada kitab-kitab itu. Kemudian kitab itu lalu supaya aman dari rayap dimasukkan ke dalam peti yang berbentuk besi itu, Arabnya itu. Kemudian di dekatnya itu ada semacam tempat bedak-bedaknya, katanya bedak-bedaknya orang-orang dulu. Seperti yang terlihat di sana itu berbentuk segitiga yang bersusun itu. Itu menurut sesepuh kami persis sama dengan miliknya Keraton Sumeneb itu. Persis sama dengan Keraton. Sampai sekarang ada di Museum Sumeneb seperti itu. Saya kira sebagian besar udah banyak yang turun ke ahli waris ya. Ini yang tersimpan di sini mungkin sebagian yang kecil. Ya kurang lebih lah, kalau melihat bundelannya itu 30-an bundel kan yang ada. Lebih dari itu mungkin dimakan rayap, bisa jadi, sehingga dibuang, tinggal ujungnya terus dibuang sama ahli warisnya. Ada juga yang pindah tangan ke ahli waris yang sekarang yang sudah berumah mungkin di sekitar Sumeneb ini atau mungkin di Jawa, saya tidak tahu persis ya, karena saya sendiri generasi milenial. Kemudian untuk pusaka-pusaka saya juga melihat kayaknya sudah banyak yang ada di para ahli waris yang ada di luar gitu. Ya perawatannya itu sederhana saja. Mertua kami Kiai Haji Dumjati itu menyelamatkan, merawatnya itu diletakkan dalam tempat yang aman dirayap. Sebelumnya memang ada di luar itu, akhirnya ada rayap masuk sana. Akibatnya kitab itu sebagian dimakan rayap itu. Jadi perawatannya itu ya dimasukkan ke dalam tempat peti yang aman dirayap itu. Yang sebelumnya ada di luar karena ada saran-saran dari famili semuanya itu
supaya dimasukkan ke dalam sebagai tanda menghormati kurpung dan kitabnya itu. Secara umum karena ini juga sebagai warisan keluarga pesantren, maka naskah-naskah yang atau manuskrip yang ada yang menjadi warisan keluarga ini adalah sebagian besar adalah berisi naskah-naskah atau manuskrip yang berisi keilmuan pesantren begitu. Mulai dari berbagai macam keilmuan pesantren lah, fikih, tauhid gitu ya, tasawuf, kemudian ilmu gramatika, bahasa Arab, morfologi, nahwu shorof itu. Ya, dari sisi bahasa tentu saja meskipun secara umum bahasa yang kami temukan itu ada bahasa Arab dan Jawa, tetapi sebagian ada juga yang bercampur dengan bahasa Madura begitu ya. Dan salah satu kekhasan yang juga kami temukan di hampir semua naskah, meskipun itu merupakan atau berisi naskah-naskah keislaman, itu hampir semua ada catatan-catatan yang kadang tidak terlalu terkait dengan teks itu, seperti raja, misalkan jimat dan doa-doa begitu. Kemudian selain itu yang juga menarik adalah dari sisi kepemilikan itu kami menemukan beberapa naskah yang menyebut secara langsung bahwa ini disimpan atau dimiliki oleh seorang kiai di sini yang disebut dengan Kiai Dharma. Misalkan disebut kitab ini milik Kiai Dharma di Bilapora begitu. Itu kan menunjukkan satu khasan yang memang mungkin bisa jadi diproduksi memang atau memang dikoleksi oleh tokoh ini ya. Kiai Agung Dharma ini yang menjadi tokoh penting dalam konteks koleksi manuskrip yang sedang kita digitalisasi. Rata-rata ya abad 19 kami menemukan 1856 ya, sejauh ini yang jelas menyebut angka tahun, tapi sebagian besar tidak menyebut angka tahun ya. Tapi ya kita bisa asumsikan memang produksi naskah-naskah di sini itu lebih banyak di rentang waktu di abad 19 itu, karena mungkin sesuai dengan masa hidup Kiai Agung Dharma ini yang menjadi tokoh penting di sini, di koleksi ini. Pertama karena naskah ini sebagian besar ya bahannya dari kertas teluang, kertas tradisional, sehingga memang saya kira mungkin karena penyimpanan ya sebagian besar memang dalam kondisi yang rusak, tapi memang ada yang parah sekali, ada yang cukup baik juga ada, yang sangat baik, yang utuh juga ada, yang sangat parah juga ada, sehingga tidak mungkin dilakukan digitalisasi. Nah ini mungkin problem umum yang ada di Indonesia, di Nusantara, problem penyimpanan yang mungkin karena ketidakpahaman dari pemilik naskah yang perlu diberi pemahaman yang baik ya, cukup baik saya kira, sehingga ke depan naskah ini bisa dipreservasi atau dijaga, paling tidak penyimpanannya sesuai dengan yang kita harapkan ya gitu. Karena memang problem kita di digitalisasi itu adalah ketika naskah itu sudah sangat rusak, itu nggak mungkin lagi dikonservasi secara teks ya melalui digitalisasi, karena mungkin karena serangga ya, mungkin karena penyimpanan yang lembab sehingga tulisan atau kertasnya sudah lengket dan sebagian besar lubang ya, berlubang cukup besar, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang saya kira memang sampai jilidannya pun sudah tidak ada lagi, sudah tidak utuh maksud saya. Memang dari sampai dengan hari ini sudah ada 15 naskah yang saya lihat itu jilidannya tidak ada yang utuh, gitu. Semuanya terlepas gitu. Dan juga di beberapa bagian teksnya itu sudah tidak mungkin untuk dibaca gitu. Yang pertama ya kita harus pilih dulu ya yang memungkinkan untuk dipreservasi dengan mulai digitalisasi. Nanti kalau sudah didapat naskah-naskah yang kira-kira cukup baik ya, teksnya bisa kebaca dan masih
paling tidak 75% masih utuh lah ya dari sisi teksnya. Lalu sebelum digitalisasi yang penting harus dibersihkan dulu ya, karena banyak sekali yang debu-debu, kotoran, serangga, dan ada bahkan tanah yang nempel karena mungkin sudah terlanjur kena makan rayap gitu. Sehingga saya kira pembersihan tuh hal yang pertama harus kita lakukan sebelum melakukan digitalisasi. Yang pasti sih ya, kita memahami naskah itu bukan hanya sekedar benda pusaka, tapi benda pustaka gitu. Benda pustaka itu artinya seperti halnya buku yang harus dibaca, harus diakses oleh banyak orang. Dan satu hal lagi, pentingnya bahan pusaka itu kan adalah penyebar luasan ilmu pengetahuan ya, dengan digitalisasi kan aksesabilitas naskah itu menjadi sangat luas ya, dibanding hanya sekedar disimpan di sini. Apalagi ini sangat jauh tempatnya dari mana-mana gitu ya, dari pusat kota saja ya memang sangat jauh gitu. Lalu siapa yang akan membaca? Bahkan menurut penuturan pemiliknya saja, naskah yang sudah tersimpan ini udah nggak pernah dibaca sama sekali gitu. Nah, dengan digitalisasi ini insya Allah mudah-mudahan fisiknya tetap terjaga, tetapi teksnya juga terjaga dan bisa dipelajari dan disebarluaskan. Yang pertama, untuk proses ke depan saya pikir pelaku digitalisasi itu memang mau tidak mau harus dilakukan. Itu yang pertama, kita melakukan semacam digitalisasi, kemudian melakukan semacam untuk langkah-langkah awal, langkah-langkah kecil dulu, menyusun semacam katalog bahwa naskah koleksi Agung Dharma Bilapora itu ini, kemudian dengan gambaran-gambaran sedikit isinya yang siapa tahu itu nanti memberi manfaat lebih besar. Kalau saya pikir untuk fisiknya kok sudah sangat rentan ketika mau diakses secara langsung gitu. Jadi ya memang perlu semacam wadah yang bisa diakses banyak orang, karena ternyata Agung Dharma memiliki 10 putra yang tersebar kemana-mana, dan saya pikir mereka pun tidak tahu kalau nenek moyang mereka itu memiliki warisan yang luar biasa itu. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah penelusuran naskah yang dibawa orang-orang itu. Yang katanya itu, wah kalau ngomong gini, banyak sekali di sana, banyak sekali di sana. Waduh, ini perlu dihimpun kembali gitu. Kalau sekarang mungkin yang kita pegang naskah wujudnya itu sekitar 50-an. 50-an bendel maksudnya. Saya pikir ya lebih dari itu, karena melihat masa lalunya, masa lalu tempat ini, masa lalu Agung Dharma. Jadi ya memang perlu direkonstruksi ulang. Apalagi tadi pagi salah satu keturunannya kan bilang bahwa dia tidak tahu lahir dan wafatnya secara tepat. Mungkin dari situ bisa ditelusuri. Tentunya saya tidak menyangka kalau ternyata leluhur itu meninggalkan sebuah manuskrip, sebuah pusaka yang bisa dikatakan ini justru bukan saksi yang bisu, tapi saksi yang bicara gitu. Kalau kita baca ini seolah-olah bicara. Kita tahu mulai dari ilmu apa yang tidak saya temukan di manuskrip ini. Mulai dari ilmu alat, kayak Nahwu Shorof, kayak Jurumiyah itu ada syarah yang saya tidak temukan di syarah-syarah kitab Jurumiyah yang lain. Justru ini unik gitu, terutama catatan-catatan pinggir. Wah ini kok berbeda, kok saya jadi pengen ini mengenalkan gitu. Kemudian ada ilmu alat yang lain, ilmu Shorof, ilmu mantik, kemudian ilmu thariqah, tasawuf gitu ya. Kemudian ada fikih juga, tapi saya belum baca kalau yang fikih. Ada ilmu Al-Quran juga, kayak tajwid juga ada. Yang saya temukan itu. Kemudian ini yang menarik, kitab-kitab tentang raja-raja, jimat-jimat gitu kan. Kemudian amalan-amalan kayak bungkam orang, bacaan kayak bungkam orang, kayak
membuat maling tersesat dan lain semacamnya, ini kok unik-unik. Kemudian ya itu tadi ada ilmu wayang kulit juga gitu, ilmu wayang kulit dengan gambar wayang yang kayaknya hanya di Bilapora itu yang ada. Jadi wayang khas Bilapora. Ini jadi terinspirasi bagi saya mau bikin batik saya. Jadi gambarnya itu ngambil dari wayang buatan leluhur, gambarnya leluhur. Alhamdulillah kami, bahkan bukan hanya kami, keluarga kami ini sangat berterima kasih dan sangat bergembira dengan ada penyelamatan ini. Apalagi setelah kami tanyakan, tujuannya itu menyelamatkan isinya dan menyelamatkan benda materinya itu. Kemudian supaya kami ini semua orang yang ingin tahu mengetahui benar apa isinya yang ada di dalam kitab itu, sehingga kami akan mudah mendalami isinya dari peninggalan sesepuh kami.